Halo masyarakat Nokturnal. Pada segmen sudut pandang di episode pertama ini, saya akan mengajak kalian semua untuk berdiskusi mengenai hal yang sering menjadi kendala bagi sebagian besar umat manusia di muka bumi ini yang sedang ingin memulai langkah menuju suatu perubahan yang ingin dicapainya. Bahasan apa yang mau kita diskusikan itu? Mari kita buka diskusinya. Pernahkah kita berpikir, mengapa kita sering merasa ragu atau bahkan takut untuk mencoba sesuatu yang baru? Tidak peduli seberapa sederhana atau revolusioner ide yang ingin dicoba, rasa takut yang kita rasakan akan selalu seperti bertengger di pundak kita. Rasanya seperti ada dinding besar yang memisahkan antara keinginan dengan kenyataan yang sedang coba kita wujudkan. Apa sih yang sebenarnya kita takuti? Ketakutan yang paling lazim kita alami adalah takut akan kegagalan. Takut jika yang kita impikan tidak seperti apa yang kita bayangkan atau bahkan gagal total. Takut tidak konsisten, takut ditertawakan lingkungan, atau bahkan ketakutan lain, misalnya seperti resiko finansial, soal waktu, atau bahkan soal dukungan orang-orang terdekat. Sebuah penelitian dari jurnal riset psikologi membuktikan bahwa ketakutan akan kegagalan atau fear of failure punya kontribusi besar terhadap kecemasan. Bahkan perfeksionisme serta kebiasaan menunda atau bahasa lainnya yaitu prokrastinasi pada mahasiswa atau orang dewasa muda menjadi faktor yang cukup krusial terhadap ketakutan tersebut. Selain itu, jika ditarik ke akar permasalahannya, yang kita takuti sebenarnya bukan hanya soal kegagalan, melainkan rasa sakit akibat ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita yang tergambar dalam imajinasi. Ketakutan-ketakutan tersebut merupakan hal yang sering menjadi penghalang bagi kita untuk bisa maju menuju apa yang ingin kita tuju. Dan karena hal-hal tersebut jugalah yang menjadi alasan seseorang untuk menunda sesuatu yang mungkin akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Mengapa kita takut untuk mencoba? Banyak riset yang menunjukkan pengaruh dari lingkungan sosial, ekspektasi keluarga, pengalaman masa lalu, dan bahkan tekanan ekonomi secara signifikan meningkatkan rasa takut akan kegagalan. Budaya yang beredar di masyarakat seringkali memberi stigma negatif pada hasil yang kurang baik atau bahkan yang berujung pada kegagalan. Padahal perlu kita tahu bahwa kegagalan adalah bagian integral dari proses belajar. Seperti yang disebut oleh Louis Hakor dalam bukunya, "Nothing in life is easy, but that's no reason to give up. You'll be surprised what you can accomplish if you set your mind to it." Dari kalimat itu, bisa kita pahami bahwasanya sesulit apapun kehidupan yang kita jalani saat ini, bukan menjadi alasan yang tepat untuk kita menyerah terhadap apa yang ingin kita capai. Dan percayalah, ketika kita konsisten dan bertekad kuat dalam menjalaninya, kita akan ditunjukkan suatu keajaiban yang akan membuat kita terkejut dalam setiap tantangan yang berhasil kita hadapi dengan baik dan lapang dada. Siapa saja yang sering terjebak dalam ketakutan ini? Seringkali mereka yang memiliki pengalaman pahit, baik dalam ranah akademik, finansial maupun sosial, menjadikan diri kita lebih rentan akan sebuah kegagalan dan menjadikan diri kita enggan untuk mencobanya. Kita yang saat ini mungkin termasuk dalam golongan masyarakat seperti mahasiswa, pekerja muda, hingga orang tua yang khawatir akan kestabilan keluarganya, akan jauh lebih mudah terpapar untuk mendapatkan ketidakpercayaan diri yang tinggi dan tekad yang kuat untuk bisa mengejar apa yang sebelumnya ingin dicapai dengan segala ketidakpastian yang muncul di sekitar hidup mereka. Beberapa studi tentang mahasiswa bidik misi bahkan menunjukkan tekanan ekonomi dan akademik secara signifikan dapat meningkatkan fear of failure yang mendorong kecemasan berlebih untuk timbul dan menghalangi proses menuju apa yang sedang mereka tuju. Kapan momen ketakutan ini mencapai titik terkuatnya? Ketakutan kerap menguat ketika kita dipaksa untuk keluar dari zona nyaman yang sebelumnya kita miliki untuk sebuah tujuan besar yang belum tentu berbuah manis saat kita mencapainya. Rasa itu biasanya muncul saat kita ingin mengambil sebuah langkah spesifik seperti karir baru, memulai sebuah usaha, atau bahkan ketika sedang memperjuangkan
mimpi yang menurut kita akan berbuah baik ketika kita memperjuangkannya dan akan merasa menyesal ketika kita tidak melakukannya. Adapun kalanya hal-hal yang memancing rasa takut kita muncul ke permukaan, salah satunya ketika kita sedang di masa transisi seperti lulus kuliah, kehilangan pekerjaan, atau saat pandemi seperti pandemi COVID-19 yang sebelumnya sempat kita rasakan dampaknya yang sangat buruk di berbagai sektor. Momen-momen tersebut adalah salah satu momen paling rentan bagi ketakutan ini untuk muncul dan mulai menggerogoti rasa percaya diri kita untuk terus maju dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Lalu, di mana tantangan ini terasa paling nyata? Seperti yang sudah kita singgung di bab sebelumnya, lingkungan yang penuh dengan tekanan, baik itu lingkungan yang lingkupnya adalah sebuah keluarga, sekolah, tempat kerja, atau bahkan lingkungan dunia maya, akan dengan mudah memperkuat rasa takut akan kegagalan itu muncul dan mencoba membangun sebuah tembok besar yang bernama keraguan untuk memulai apa yang ingin kita gapai. Banyak studi yang membuktikan bahwa ketika kita dalam keadaan penuh keraguan disertai support sistem yang lemah, akan memperkuat perasaan tidak mampu dan tidak percaya diri untuk maju dan yakin untuk bisa menghadapi segala situasi yang ada. Jadi, bagaimana agar kita bisa berani untuk mencoba? Dari apa yang sudah kita paparkan sebelumnya, setidaknya ada beberapa poin yang bisa kita ambil agar kita bisa lebih memahami makna dari sebuah frasa yang menjadi pokok bahasan utama kita, yaitu berani mencoba. Yang pertama, menerima dan memahami ketakutan. Mengakui bahwa ketakutan adalah respon alami tubuh saat menghadapi tantangan merupakan salah satu movement yang baik untuk dapat memahami bagaimana seharusnya kita merespon rasa takut itu sendiri. Pengakuan tersebut juga memberikan kita pemahaman dan sudut pandang yang lebih objektif mengenai sikap yang perlu kita ambil ketika berada di tengah-tengah rasa takut yang sedang kita alami. Ketika kita paham bahwa ketakutan adalah hal yang sukar kita hindari karena itu adalah bagian dari refleks tubuh terhadap suatu keadaan yang sedang kita hadapi, kita jadi bisa lebih fokus terhadap bagaimana penyelesaian masalahnya daripada bagaimana cara menghilangkan rasa takut tersebut. Dalam beberapa penelitian, mereka yang mampu menerima rasa takut akan cenderung lebih mudah beradaptasi dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang menimpa dirinya. Hal tersebut bisa terjadi karena rasa takut yang kita alami bukan lagi sebuah tembok besar yang menghalangi, akan tetapi bisa jalan secara berdampingan dengan goals yang ingin kita tuju sebagai wujud dari kehati-hatian. Kedua, latihan adversity quotient. Berlatih membangun mental tangguh untuk menghadapi setiap kegagalan yang hadir dalam setiap proses mengenai apa yang kita tuju merupakan proses yang membutuhkan pemikiran positif, konsistensi serta tekad yang kuat untuk menjalaninya. Bentuk pelatihan ini bisa dilakukan dengan merefleksikan pengalaman buruk yang sudah terjadi, entah yang terjadi pada diri sendiri ataupun yang merupakan pengalaman buruk orang lain. Lalu, lakukan evaluasi terhadap hal itu guna mencari makna di baliknya. Banyak sekali hal yang dapat kita terima ketika kita bisa menerima setiap kegagalan yang ada dan kita lebih fokus pada apa makna baik yang sering dunia tunjukkan atas hal-hal buruk yang menimpa kita sebelumnya. Sebagai seorang muslim, sebagian besar dari kita pasti tidak asing dengan salah satu kutipan ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Jika kita bisa meresapi dari apa yang terkandung dalam ayat tersebut, kalimat itu merujuk pada apa yang bisa kita percaya dan pelajari dari kesulitan yang terjadi ternyata menyimpan sisi baik. Dari setiap pembelajaran yang kita terima dari hal buruk yang menimpa diri kita, tanpa sadar kita sedang menggiring pemahaman kita menuju titik kedewasaan yang sebenarnya. Ketiga, membangun lingkungan yang mendukung. Dukungan sosial terhadap diri kita menjadi hal yang sangat vital, apalagi saat ini kita hidup di era di mana dunia maya sudah begitu advance. Sebuah penelitian menyebutkan, support system berupa keluarga, teman, lingkungan, hingga mentor dapat menurunkan ketakutan dan meningkatkan keberanian untuk mencoba. Akan tetapi, hal-hal tersebut sifatnya hanya menjadi sebuah dorongan. Sebaik apapun support system yang kamu miliki, jika kamu tidak percaya bahwa dirimu
adalah sebuah makhluk yang diciptakan sesempurna mungkin untuk dapat berpikir secara rasional dan runtut, kamu akan acuh terhadap setiap dorongan positif yang kamu terima. Kamu tidak akan sadar bahwasannya selama ini banyak yang sudah membantu kamu, tapi tidak pernah terlihat karena kamu lebih fokus terhadap ketidaksanggupan yang ada dalam pikiran. Dan ketika kita sadar kita perlu membangun sebuah ekosistem yang positif, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah berbenah diri dan belajarlah untuk bersikap bodoh amat terhadap setiap hal yang membuatmu ragu atau takut. Saat kamu sudah bisa stay positif di setiap keadaan yang kamu hadapi, tanpa sadar dunia akan menunjukkan lingkungan yang pantas untuk kamu singgah di dalamnya. Dan di saat itu tiba, kamu tidak akan peduli lagi atas setiap hal buruk yang berpotensi memunculkan keraguan dalam hati, karena kamu tahu, kamu sudah memiliki tempat pulang yang dapat membuatmu bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Keempat, menjadikan kegagalan sebagai guru. Seperti yang sudah kita bahas di poin sebelumnya, bahwasannya ketakutan atas kegagalan yang mungkin terjadi dari apa yang sedang kita usahakan adalah hal yang wajar, dan itu adalah sifat alami tubuh sebagai defense mechanism yang ada dalam diri. Jadikan setiap kegagalan sebagai sebuah ruang belajar terbuka yang dapat membuat pandangan kita semakin luas dan dapat berpikir kritis dari setiap evaluasi yang kita lakukan. Dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Saat kita sudah bisa memandang kegagalan sebagai sebuah resources yang baik untuk dijadikan pijakan menuju step yang lebih tinggi lagi, kita tidak akan merasakan keraguan untuk terus berusaha menjadi lebih baik lagi. Kelima, mindfulness dan regulasi emosi. Mempraktikkan mindfulness, di mana mindfulness itu sendiri berarti sebuah kesadaran penuh akan apa yang dirasakan, mampu menurunkan kecemasan yang diakibatkan rasa takut gagal, pemahaman tentang menyadari dan menerima pengalaman yang ada di masa kini secara sengaja tanpa menghakimi, dengan fokus pada pemikiran, perasaan, dan sensasi tubuh saat ini. Itu merupakan teknik untuk hidup berkesadaran dengan menghubungkan kembali diri dengan dunia di sekitar kita dan perasaan internal, membantu mengurangi stres dan meningkatkan ketenangan. Dengan pemahaman tersebut, secara otomatis kita akan dapat memahami apa yang sebenarnya patut diekspresikan dengan emosi negatif dan mana yang harusnya jika kita dengan kepala dingin, keraguannya akan lebih mudah untuk dihadapi dan diselesaikan dengan sudut pandang yang lebih objektif. Dan yang terakhir, dan yang paling penting, adalah mulai dari langkah kecil. Setiap perubahan besar akan selalu dimulai dari langkah kecil. Cobalah untuk melakukan satu hal baru setiap hari. Proses membiasakan diri ini akan memperkuat kepercayaan diri dan menurunkan ketakutan, serta meningkatkan konsistensi dalam diri. Mengutip pada pernyataan seorang influencer yang cukup terkenal yaitu Raditya Dika, beliau memiliki argumen yang cukup menarik yang bisa kita kutip. Satu halaman jelek lebih baik dibanding tidak menulisnya sama sekali. Selesai lebih baik dibanding sempurna. Selesaikan dahulu, lalu sempurnakan. Dari argumen tersebut, kita bisa memahami bahwa daripada menunggu keadaan sempurna dari apa yang mau kita lakukan, lebih baik menyelesaikan hal yang ingin kita lakukan terlebih dahulu, karena suatu hal yang dikerjakan sampai selesai memiliki peluang untuk diperbaiki. Sedangkan jika tidak dimulai untuk diselesaikan, maka apa yang ingin kita lakukan tersebut jadi tidak akan pernah menjadi apa-apa. Sebagai penutup, mari kita ubah narasi diri kita. Lucu rasanya, tanpa sadar kita seringkali lebih takut pada kemungkinan gagal daripada kemungkinan akan keberhasilan itu sendiri. Namun, banyak tokoh besar yang kisahnya bermula dari keberanian untuk mencoba, meski diterpa ketakutan yang sedemikian rupa. Setiap keberanian kecil yang dilakukan hari ini adalah bentuk dari sebuah investasi besar untuk masa depan. Perlu kita semua pahami, berani mencoba bukan berarti tidak takut, melainkan memilih tetap melangkah meskipun takut. Karena keberanian adalah sikap teguh dengan tekad serta daya juang yang tinggi dalam menghadapi ketakutan yang muncul di hadapan kita, bukan ketiadaan rasa takut yang membuat kita berani melangkah. Berani mencoba adalah langkah awal dari perjuangan kita, dan sebagai pegangan untuk tidak perlu takut akan sebuah kegagalan,
saya akan memberikan suatu sudut pandang yang menarik. Ketahuilah bahwa menginginkan pengalaman positif adalah sebuah bentuk pengalaman negatif. Sebaliknya, ketika menerima pengalaman negatif, itu adalah sebuah bentuk dari pengalaman positif. Terima kasih.